Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OS TV. Kalau Anda menyaksikan OS TV beberapa waktu lalu, Anda menyaksikan bahwa saya kedatangan tamu dari Sekjen PB Lemkari. Nah, sekarang saya kedatangan tamu Wakil Ketua Umum ya? Ya. Wakil Ketua Umum PB Lemkari. Tapi yang mana? Nah, ini kan kita nggak tahu ya. Kita tanya aja lah. Kita tanya aja karena kita akan menyajikan informasi buat Anda semua pemirsa yang ada di sini. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya, buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Kita akan menyajikan informasi buat Anda semua pemirsa yang ada di sini. Ya, Pak Ikhlas, apa kabar Pak Ikhlas? Baik. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Iya, akhirnya sampai juga di sini ya. Iyalah ini, aduh luar biasa ya. Apresiasi banget ya ini apa? OS TV. Iya. Ini inovasinya keren ya. Iya, memang kita berusaha untuk menyampaikan informasi yang orang lain nggak mau ambil gitu. Karena kalau kita mau panggil wartawan olahraga kayaknya malas banget ngambil karate. Biasanya kalau di tempat ini udah tengah malam di berita paling terakhir dan nggak nyampe 1 menit. Saya suka banget ngambil tuh 26 detik kadang-kadang. Kalau di sini Anda bisa menyaksikan berjam-jam informasi seputar karate dan bela diri lainnya. Keren. Oke. Ya Pak Ikhlas, ini kan jujur aja nih, tidak hanya saya, mungkin teman-teman yang ada di rumah ini kebingungan. Karena setelah saya menayangkan berita dari sebelumnya, itu banyak banget yang menanyakan kepada saya, ini benar nggak sih suratnya gimana? Karena kalau memang saya lihat, memang itu adalah surat dari PB Forky yang mengesahkan bahwa Lemkari dari Pak Siang Anton Siang itu adalah yang diakui di bawah Forky. Nah ini bagaimana? Sedangkan Pak Ikhlas tadi mau hubungi saya sebelumnya siang hari, oh ini gini. Nah kan saya pikir saya nggak ngerti hukum apa ini, Bapak kesini aja ngobrol gitu kan. Akhirnya Bapak di sini ngobrol dan mohon jelaskan mungkin ke pemirsa di sini kenapa Pak Ikhlas beranggapan demikian. Oke, good ya. Oke, baik. Jadi saya ini di Lemkari ini ya. Saya itu dari 2006 ya mulai aktif. Kemudian 2011 itu saya jadi ketua kongres di Bali. 2016 saya ketua kongres lagi di Jakarta ya, di Ancol. Kemudian 2020 saya ketua untuk steering committee. Jadi apa, hat trick lah kira-kira begitu ya. Jadi apa, saya memang mengikuti nih dari awal semua kegiatannya. Jadi kalau kita bicara hukum kan kita tidak terlepas dari historinya itu sendiri, fakta dan histori dari apa permasalahan yang ada kan gitu. Jadi kita flashback aja, sebenarnya sih ini masalah ini harus dilihat simple gitu loh. Kalau kita bicara organisasi kan kita tunduk kepada ADART. Itu kan yang pakemnya kan begitu. Di mana-mana organisasi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus refer kepada ADART kita gitu. Nah, saya di 2011 seperti saya ketua kongres terpilih pada saat itu kan, yang ketuanya Pak apa namanya, wakil ketua DPR dulu ya, Pak Budi. Kemudian tahun 2016 itu kongresnya resmi dan sah gitu loh ya. Dan pada saat itu sebenarnya titik awal dari Lemkari ini semua menjadi satu gitu. Ya, sebelumnya kan ada yang isu dualisme ya di daerah ya, sehingga di awal
terbentuknya Lemkari itu 2016 itu, setelah kongres itu kita lakukan banyak sekali konsolidasi gitu. Memang tidak mudah ya awalnya, tapi kan kemudian itu berjalan dengan lancar lah kalau menurut kita gitu. Nah, jadi patokan kita kan sebenarnya di 2016 itu 20 Februari 2016. Nah, karena itu sah ya. Jadi produk yang dihasilkan juga, kebijakan yang dihasilkan itu juga sah gitu. Nah, disitulah sebenarnya awal dari pembenahan Lemkari secara keseluruhan. Karena di ADART yang dihasilkan di 2016 itu kita mencabut ya kan ADART yang akte 31 Oktober 98. Karena itu kan yang selalu dibawa oleh teman-teman yang dari Pak Anton Desyangi dan kemarin juga Pak Andi Zainal ya menyampaikan demikian. Jadi itu sebenarnya refernya ke situ. Jadi selalu orang kalau namanya organisasi ya refernya ke situ gitu. Kita rujukannya harus ada gitu. Nah, ketika kongresnya ini sah ya, ADRT-nya dicabut karena ada RT baru. Jadi kita harus ikutin itu gitu. Nah, kemudian di bulan berapa ya? Di tahun 2016 juga ya, itu kemudian adalah mulai pergerakan-pergerakan ya kan. Di 2017 awal juga sudah mulai ada pergerakan. Tetapi kan basisnya itu tidak bisa dipakai untuk melakukan aktivitas gitu. Mereka nggak bisa lakukan itu karena harus tetap tunduk kepada ADRT yang 2016 itu. Gitu. Maaf saya potong nih. Berarti Kongres 2016 itu dianggap sah ya? Iya. Itu parameter sah itu apa sih? Nah itu kan kembali lagi gini. Jadi rujukan kita kan kita berselisih nih ya, berbeda pendapat. Jadi ya, pada saat itu sudah berselisih? Ya, bukan 2016 tidak. Oh belum berselisih. Ya. Setelahnya itu kemudian. Setelah itu baru berselisih. Iya, kan di sana kan hadir Pak Anton itu yang ya semua tahu kan ada video, ada gambarnya, ada foto. Oh hadir juga. Hadir lah. Terakhir kan itu beliau yang di mana tadi 20 Februari itu di lokasinya? Di Ancol. Di Ancol itu. Ya, oh di ini yang Discovery. disebut-sebut di Ancol ya? Iya di Ancol. Hadir gitu. Semua juga hadir kok. Saya rasa nggak ada masalah pada saat itu. Nah belakangan setelah itulah kemudian ada isu itu. Nah itu yang jadi persoalan kan itu mau rujukannya kemana? Kan harusnya ke produk dari 2016. Nah produknya itu apa sih? Ya ADART kan. ADART yang baru. Ya di dalam situ juga dicantumkan bahwa itu akte yang sekarang dijadikan rujukan oleh teman-teman kita ini untuk membuat organisasi mengajukan ke Kemenhumkam yang nantinya itu jadinya ke PT UN kan kita gugatnya gitu loh. Kan sebenarnya dasarnya dari situ, tapi kan itu dasar itu jadi cut off date-nya itu kan ada di 20 Februari 2016. Jadi setelah itu harusnya mengikuti itu gitu. Sebenarnya simpel begitu dan itu yang ada di amar putusan dari pengadilan negeri. Oke, berarti ada. Keputusan terakhir itu tertinggi di mana? Di Mahkamah Agung kan? Mahkamah Agung. Nah, ini yang case inilah ketika kita 2018 ya, pada saat itu kita gugat ya. Kemudian kita menang di pengadilan negeri ya. Tahap 1. Kemudian banding. Mereka banding. Pada saat banding ya, mereka masih tetap ditolak bandingnya. Ditolak. Tolak. Bandingnya ditolak berarti masih mengacu ke hasil pertama. Ya. Kemudian setelah itu kasasi. Ya ini kan yang tertinggi kan, dia kasasi. Kasasi pun juga kemarin ditolak. Ya itu yang sudah tertinggi menurut kita. Gitu. Jadi keputusan yang dipegang saat ini adalah keputusan dari pengadilan negeri itu. Ya, yang sampai Mahkamah Agung kan. Oke, Mahkamah Agung ya. Berarti dasar menyatakan bahwa perguruan Lemkari yang ini adalah yang sah adalah itu. Ya. Lantas kalau gitu apa yang terjadi dengan saya nggak tahu nih. Ini kan kita bicara hukum mana yang lebih tinggi, mana yang lebih sah. Tapi kalau kita lihat dari hasil yang surat Forky itu menyatakan bahwa yang sah yang Anton Desyangi. Nah, apakah Forky melakukan kesalahan atau gimana itu? Saya
dapat tembusannya ya? Nggak Saya dapat belum lihat, tembusannya. nggak tahu saya. Karena kalau saya lihat itu surat 31 Desember sih. Harusnya udah lama ya. Saya nggak tahu mungkin apakah sudah dikirim atau belum. Karena informasinya dari hasil wawancara saya sebelumnya itu akan dikirim ke seluruh Pemda dan seluruh perguruan. Nah saya sih nggak tahu itu udah dikirim atau enggak. Iya, jadi itu yang jadi persoalan karena kita yang bertikai ini, yang berselisih ini tidak dapat informasinya itu. Harusnya kan Tidak dapat informasinya. tidak ya? dapat sampai dengan detik ini nggak ada. Padahal kalau lihat di Kita CC-nya juga- kayaknya ada itu harusnya ya. Awal-awalam saya nggak tahu, tapi itu tidak ada dan alamat kita kan jelas dan kita juga orangnya jelas. Bahkan saya juga sudah WA ke Wasekjen kan, saya bilang coba kita kalau bisa kita ketemu lah gitu, ngupi-ngupi lah. Ini masalah karate kan kita selesaikan aja kan biasa-biasa. Saya nggak tahu kalau Pemda yang lain atau perguruan yang lain. Karena ada beberapa Pemda yang nanya ke saya, Ki, apakah benar suratnya itu? Ya kalau dari yang saya lihat itu. Tapi waktu itu saya minta scan, waktu itu udah malam, saya nggak sempet nyekan, jadi saya nggak bisa ngasih ke teman-teman. Tapi yang saya baca memang itu suratnya 31 Desember, dibagikannya saya lupa 18 Januari atau 18 Februari ya. 18 Januari ya, ya. 18 Januari baru diberikan. Nah, yang saya bingung kenapa Pemda nanya ke saya, harusnya Pemda udah menerima surat dari PB4K itu. Karena kan biasanya prosedur persuratan kalau ada keputusan baru kan dikirim ya ke perguruan atau Pemda. Oke. Nah, ini berarti Bapak kan selaku yang dalam pertikaian belum pernah menerima surat itu. Iya, saya juga ada beberapa juga dari Pemda juga menanyakan ke saya. Saya bilang justru saya juga nggak tahu. Tapi ada yang beredar ya di medsos, itu kopian dari mana itu. Ya. Jadi ada tapi halaman satu saja gitu loh. Halaman 2-nya nggak ada. Nggak ada. Jadi saya juga pikir begini ya. Lah, ini apa isi suratnya? Siapa yang bertanda tangan? Oke. Kan di halaman yang satu yang kita terima sekarang ini beredar di medsos ya, itu kan hanya halaman satu. Terus ini siapa yang tanda tangan? Memang ada logo 4K, ada tulisannya semua jelas, tetapi siapa yang bertanda tangan gitu? Kenapa enggak sekalian aja dibuka semua kan? It's okay kan? Oke. Supaya kita tahu juga how to respond kan? Bagaimana kita mau respon ini? Kita tidak dapat tembusannya. Mungkin kita akan tanyakan juga nanti kalau karena kita kan gini, karate ini kan kita harus bicarakan. Ini kan semua jelas kan, ada pengadilan, ya kan. Dan poin-poin itu kan poin yang disampaikan yang di halaman 1 itu kan tentang PT-UN. Padahal di dalam klarifikasi kita kan ini sebenarnya kita sudah dipanggil nih sama PB4K. Ada klarifikasi. PB4K sudah membentuk yang namanya tim satgas khusus untuk masalah ini. Kita ketemu, kita jadwalkan. Semua kedua belah pihak punya jadwal. Udah ada pertemuan dengan PB4K. Sudah, waktu itu bulan Februari ya, awal Februari. Oh, Februari Iya, ini. bukan 2020. Oh, 20. Ya, tahun lalu. Jadi kita ketemu dan itu kesimpulannya di situ adalah kita menunggu MA, Mahkamah Agung punya putusan karena waktu itu masih statusnya banding. Oke. Jadi dia masih banding kita menang. Dia banding kita menang kan pertama kita menang kemudian dia banding kita menang. Berarti kan dia kasasi. Kasasi kan pada Februari awal itu belum ada hasil. Ya kan? Nah, karena belum ada hasil berarti itu yang harus kita tunggu tuh. Hasilnya seperti apa. Nah banyak yang mungkin teman-teman tidak ikuti dari awal ya. Isu tentang PT-UN itu mungkin saya harus jelaskan juga itu ya. Karena sebenarnya kan PT-UN itu yang kita gugat kan sebenarnya Kemenhumkam. Kenapa mengeluarkan akte untuk mereka gitu. Dan kita berproses, kita majukan semua. Nah, pada saat itu di pengadilan pertama ya PT-UN ya, itu kita dinyatakan menang gitu. Jadi gugatan kita diterima. Kemudian dia banding di PT-UN ya. Dan hasilnya? Iya, jadi substansi persoalannya kalau kita bicara ini ya, awalnya ya. Kalau di perkaranya itu jelas dijelaskan semua kan semua kita majukan bukti-bukti, kita ikut dalam kegiatannya semua ya, kan kita ada proses ya. Kemudian mereka putuskan bahwa ya kita ini di nomor 124 itu kita menang, gugatan kita diterima gitu. Nah kemudian dia bandingnya diterima. Tapi kan ini yang missing, yang kadang-kadang orang tidak jelaskan apa isi amar putusannya itu gitu.
Jadi ini kan harus dijelaskan kepada masyarakat juga gitu. Apa sih kalau yang pertama kita menang itu jelas. Di situ jelas dituliskan ada. Coba lihat. Kita lihat ya. Jadi supaya kita clear di awal gitu ya. Nah, ini kan 124. Jadi 124 ini kami yang menggugat gitu. Nah, dalam pokok sengketa ini kan hasilnya ada ya di sini. Nah, jadi jelaskan di sini mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ya, seluruhnya itu apa aja? Ya banyak yang kita gugat, kan kita gugat supaya itu enggak, kan kita yang sah kan gitu kan, karena 2016 kita sah. Kok ada yang pergi melapor gitu? Ya kan, dia pergi mengatasnamakan lah ini. Nah, nanti itu yang dijawabnya di pengadilan negeri. Ada juga di sini hasilnya. Bahwa itu tidak sah semua yang dia lakukan itu. Kongres luar biasanya itu jelas pengadilan mengatakan itu tidak sah. Ya, jadi yang katanya mereka melakukan kongres luar biasa ya di mana sih, di Jawa ya? Iya, tidak sah. Tidak sah. Tidak sahnya karena karena refernya itu dari pengadilan itu putusannya itu harus merujuk kepada 2016. Dia tidak menggunakan ADART 2016. Iya, itu apa sih isi ADART apa sih yang berbeda banget sehingga berbeda gitu, apa yang jadi permasalahan itu? Sebenarnya kan gini. Jadi kalau organisasi kan kita refer ke ADART. Iya, betul. ADART itu berlaku selama dia belum pernah dicabut. Betul. Nah, di 2016 itu dicabut. Yang apa yang dicabut? Akta yang lama itu. Oh, aktenya. Akte pendirian. Pendirian yang selalu dipakai untuk misalnya gini, dia pakai untuk misalnya memecat ketua umum. Dan ini kan sudah sering dilakukan tuh. Memecat ketua umum. Iya. Jadi pemecatan tidak dilakukan di organisasi. Dia lakukan tapi karena dia refer kepada Akta 98 itu. Tapi Akta 98 itu tidak eksis lagi. Apa sih, coba dong sampaikan mungkin yang menarik nih. Ini kan karena ini kan mereka perlu tahu nih. Iya, akta apa sih yang saking ininya maka sehingga terbentuknya dualisme itu. Nah, jadi kita baca begini nih. Ini yang mana? Ada 9. Oke. Nah, jadi persoalan sebenarnya ada 2 persoalan yang sebenarnya saya ikuti di pengadilannya luar biasa. Saya pertama kali tuh ikut pengadilan. Saya nggak pernah. Capek banget kayaknya ya. Capek banget itu. Tapi seru kan kita mau mencari kebenaran. Jadi saya ikut. Saya juga basic saya kan bukan hukum. Bukan hukum. Lah bukan lah, saya banyak. Oh iyalah, pastilah pusing lah. Iya, tapi ada 2 masalah. Sebenarnya permasalahan mana sih ADART yang akan dipakai gitu. Dan apakah Kongres 2016 itu sah atau tidak? Itu dasarnya. Nah, itu yang dibunyikan. Jadi di sini dibahas kok sebenarnya bahwa ADART yang 98 Akta 98 yang dijadikan rujukan itu sampai 2011 di Kongres 13 saya ketua kan, itu tidak ada pencabutan Akta 98. Oh, oke. Sebentar. Balik lagi nih. Akta 98 itu salah satunya adalah Dewan bisa memecat. Itu yang dijadikan sebagai rujukan oleh mereka. Dimana Pak Anton kan berapa kali tuh? Yang bisa memecat ini siapa berarti? Ya pendiri. Individu. Iya, itu sebenarnya bisa memecat ketua umum. Iya, itu yang dijadikan sebagai rujukan bagi mereka. Mereka harus rujukan. Selain itu apa lagi pasal-pasal yang menurut dicabut? Banyak ya. Salah satunya deh beberapa yang kira-kira sehingga perlu diubah pada saat Kongres 2016 itu. Ada banyak di sini. Salah satu yang menonjol itu pemecatan itu. Kan ini kan isu yang terjadi sekarang ini. Ketika Kongres sudah selesai, ini selalu terjadi modusnya itu kan terjadi pemecatan atau semacam sebenarnya kan sebelumnya juga kan gitu. Di 2011 juga kan gitu terjadi dualisme itu kan karena ketua umum yang terpilih dipecat. Gimana ceritanya gitu? Karena menggunakan akta itu. Nah, tetapi di 2016 itu akta itu dicabut. Nah, pertanyaannya kan adalah apakah 2016 itu sah atau tidak? Iya kan? Jadi kunci permasalahannya 2016 itu. Iya. Dan dari Anda memberikan informasi bahwa 2016 itu sah, termasuk kongresnya semua sah gitu ya. Iya, ini menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan kedua. Jadi persoalan pertama itu terkait dengan itu tadi. Ya sebenarnya ini
Ini terang benderang kok di dalam sini. Jadi akte pendirian diganti yang baru gitu. Aktenya tidak diganti. Oh, tidak diganti. Iya. Oh, terus Bukan akte, tapi itu sudah dicabut gitu. Jadi, Dicabut. Iya, dicabut. Karena itu tidak berlaku, maka yang berlaku adalah produk 2016. Setelah 2016. ada akte pendirian lagi. Ya kita baru ngurus akta pendirian itu, kemudian mereka urus di Kemenkumham lebih dulu gitu. Jadi kita nggak bisa gunakan lemkar yang lama, sehingga notaris itu ini sudah tidak bisa menggunakan namanya karena sudah ada yang pakai. Sudah Lah kan ada. kita kaget loh, siapa orangnya. Jadi makanya itu yang dipertanyakan jadinya apa? Iya, itu. Perkumpulan Karate Iya. Indonesia. Bukan itu kan sebenarnya. Makanya kita harus lihat kepada historinya itu apa gitu. Kan kita yang punya hak. Kita memang belum tapi ketika kita ingin mendaftarkan, maka itu kok tidak bisa gitu kita menggunakan nama itu. Kan sebenarnya sama kan, kalau di Kemenkumham saya mau bikin PT, CV, saya daftar aja kan, boleh kan? Kalau persyaratan untuk bikin PT. Ya, anggap aja ada PT Lemkari misalnya. Iya. Ya, Siapa aja bisa sebenarnya kan? boleh aja. Oh, Makanya oke. itu PB Forki ketika kita klarifikasi di 2020, itu isu PTUN tidak eksis lagi. Tidak dijadikan rujukan. Itu kan sebenarnya bukan persoalan inti kepengurusan, itu dibahasnya adalah di gugatan kita nomor 296 ini. Nah, itu yang saya baca di halaman pertama yang diekspos di mana-mana ini, itu kan tentang PTUN. Memang betul MA, iya kita, tapi kan amar putusannya dong yang harus kita lihat. Apa amar putusannya? Tidak punya kewenangan. Jadi saya bukan orang hukum ya, tapi kan di pengadilan PTUN pertama kita menang loh. Ini kan buktinya ada nih. Iya. Disebutkan nih. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Kemenkumham. Coba. Ini loh. Menyatakan batal surat keputusan Menkumham Malaysia nomor AHU bla 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 Iya, tentang ini- pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Karate Ini kita gugat. Oh, jadi pengesahan pendirian Perkumpulan Lembaga Karate Indonesia yang tanggal 14 Februari 2017 itu tidak disahkan, Pak? Iya, ini Gugatan penggugat untuk menyatakan batal ya. Iya, batal. Jadi pendirian itu Nah, batal. Coba lihat nih. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menkumham ini. Tapi udah dicabut belum? Belum, karena kan dia gugat. Selanjutnya kan dia banding kan. Jadi sekarang masih proses banding. Tidak, ini sudah selesai. Dia Sudah sudah selesai. putus. Tapi kan maksudnya begini. PTUN katakan bahwa itu bukan wewenang untuk mengadili. Ini kan di tahap pertamanya. Waktu dia banding, dia dimenangkan, diterima bandingnya. Tapi kan isinya itu bahwa bukan kewenangan hakim PTUN gitu. Intinya seperti itu. Berarti kan ini persoalan harus diselesaikan di mana? Ya di pengadilan negeri lah. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri itulah yang kita menang sampai di Mahkamah Agung. Oke. Nah, terus mereka ada istilah gini, kalau saya nanya dari mereka kan mereka memiliki hakinya katanya, betul? Itu kan dari dulu kan isu itu selalu dihembuskan kan. Kalau haki itu apa sih sebenarnya? Saya sudah pernah dalam dengan hadir dalam persidangan, dihadiri oleh dirjen ya, dirjen direktur. Intinya kalau masih ada perselisihan organisasi kepengurusan, itu nggak bakal dikeluarkan oleh mereka gitu. Karena ini kan bukan dagang, sebenarnya kan haki itu untuk dagang sebenarnya, bukan orang untuk. Coba bayangkan, ada misalnya perguruan atau ada mungkin Forky juga bisa kan? Kita bisa pasti aja. bikin. Forky kan nggak dipatenin, saya lihat tuh. Iya, itu. Misalnya Pak Ikhlas tiba-tiba daftarin Iya. patenin Forky Saya nggak pergi- bisa ya. Saya pergi masuk, saya daftar, terus saya pergi taruh di haki. Tidak ada orang protes. Kalau kita masukkan dan tidak ada orang Tidak ada yang protes. maka itu, dan itu kan sudah ada steppingnya kan, yang Iya. harus kita ikuti. Maka itu tidak bisa. Ya kalau dia keluarnya seperti itulah kejadiannya tempo dulu kan, bahwa Iya. Pak Anton mendapatkan haki itu karena tidak ada orang yang protes kan, dan haki itu harus menginformasikan ini ke khalayak, ke Tapi publik. bukankah Pak Anton itu mengakui bahwa dirinya adalah pendiri dari organisasi tersebut? Ya, kita juga mengakui kok. Sampai dengan di akta kita ini kan kita mengakui. Maka itu di dalam pengadilan itu kita mengakui. Ya, dia ada di sini kan ada nih, jelas terang benderang kan bahwa kedua belah pihak sama-sama mengakui pendirinya Pak Anton Lesiangi. Tapi yang membedakan
Ini kan urusan kepengurusan. Oh iya, jadi yang dianggap yang dipermasalahkan absah atau tidak itu kepengurusannya. Kan organisasi ini kan organisasi olahraga. Ya. Apakah itu jadi tidak bisa, ini harus dibedakan, dan dia di sini juga dibahas sebenarnya. I see. Pada saat itu juga dibahas, kita ditanya siapa yang mendirikan, kita sebutkan. Ada apa namanya, Pak Anton, ada Pak Karyanto. Pak Karyanto. Mereka juga, dan itu dikonfirm di sini, dikonfirm di dalam ini dikonfirm bahwa kedua belah pihak sama-sama mengakui gitu ya. Jadi tidak ada isu di balik itu, karena itu disebutkan bahwa kedua belah pihak. Jadi kita ini sama-sama mengakui Pak Anton sebagai pendiri gitu. Terus kenapa mesti ada dualisme ya Itu istilahnya? dia tuh. Kalau Itu emang yang sama-sama sebenarnya, udah mengakui gitu, dalam artian ini kan urusan kepengurusan, bukan kita tidak bersengketa mengenai urusan kependirian, tidak. Itu kan sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi. Kita tidak mungkin bisa merubah sejarah itu. memang sejarah itu demikian ya. Dan Apa semua adanya tahu kan, kita pada- kan tahu itu. Nggak akan pernah kita bisa rubah sejarah karena dia sudah pas kan, Oke. sudah lewat gitu. Oke, berarti dengan data yang ada nih, kita coba mengambil kesimpulan besarnya nih. Dengan data yang udah ada saat ini, berarti kan pihak Pak Ikhlas mengakui bahwa memang ini adalah data faktual mengenai keabsahan. Ya, kepengurusan. Ya kan? Kepengurusan. Terus kenapa sampai saat ini nggak dianggap apa ya, nggak disahkan ya? Maksudnya dari PP Forky juga melakukan suratnya bukan kepada Pak Ikhlas gitu. Nah, sebenarnya kalau konsisten ya, PP Forky confirm kok pada saat di awal Februari 2020 bahwa dia menunggu Mahkamah Agung punya keputusan ini. Oh. Nah, ini data, ini baru kita. Itu mereka udah rapat-rapat ya dengan pihak Pak Ikhlas. sudah. dan yang lain. Sama-sama Bahkan ya. pada saat itu kita diminta bagaimana bisa tidak kita ketemu. Kita senang dengan senang hati ketemu dengan teman, kan apa salah. Kita berbeda pendapat di organisasi is fine. Oke. Ya. Tapi kan kita tetap bersahabat kan. Kita Ya. tetap, maka itu mengapa kita tidak mau keluar dari jalur hukum. Dan saya confirm kepada Pak Anton di Haki pada saat itu, saya bilang, Pak, kita harus selesaikan ini secara hukum. Ya. Sampai dimanapun kita harus sama-sama selesaikan ini. Oke. Kan ini masalah kan harus kita selesaikan. Gitu. Oke. Hai semuanya, jangan lupa nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV Channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Oke, berarti kan ini berdasarkan Pak Ikhlas ini berarti sudah sah semua lah ya secara hukum, secara apa. Iya. Sedangkan PP Forky mengeluarkan surat bahwa yang sah adalah yang Pak Anton Lesiang itu. Langkah ke depan apa nih Pak Ikhlas? Ya, kita harus kita sudah lakukan langkah-langkah positif ya untuk mengupdate lah. Karena kan memang PP Forky di 2020 Februari awal itu tanggal 1 atau tanggal 2 itu sudah confirm bahwa harus kita tunggu ini gitu. Makanya dalam surat yang kemarin itu pengakuannya itu, saya itu pengen banget lihat tuh secara utuh apa sih isi suratnya. Kalau kita terima surat, kemudian kita nggak tahu itu siapa yang mengirim. Ada logonya, tapi logo kan itu orang, kalau ada yang tanda tangan baru kita tahu kan. Apakah menurut Pak Ikhlas surat itu nggak sah atau gimana? Saya nggak bisa bilang sah atau tidak, tapi saya kan kita bertanya nih, harusnya kan kita yang bersengketa diberikan salinannya, apapun keputusannya itu.
Jadi dari pihak manapun belum ada yang mengirimkan salinan itu ke Pak Ikhlas Nggak ada. secara resmi. Kita cuma lihat-lihat itu dari Ke Pengda dan perguruan pun nggak ada ya. Pengda juga ada yang nanya kan. Iya, soalnya bingungnya Iya, gitu kok dia juga Pengda nanya. nanya ke kita. Makanya saya bilang, jadi saya bilang begini, kalau ada Pengda, saya kasih tahu teman-teman di daerah kan pada Pak Ikhlas, gimana ini kita nanti kita nggak, loh, kalau ada yang mengatakan bahwa kepengurusan kita tidak sah, oke, minta suratnya. Iya, Pak. iya. Itu yang bikin bingung gitu. Iya, apa suratnya? Mereka jadi nanya kemana-mana gitu. Saya pikir, kok nanya ke saya? Tapi Harusnya kalau nanya saya ke gini ya, pengurusan. kalau saya yakin ya, ini kan PB4Q kan ini organisasi besar, Iya. ya kan, dipimpin oleh panglima, seorang Ya. panglima kan. Ini kan pasti sudah punya apa namanya, pakemnya sudah ada lah. Dan saya kira itu dipegang aja kemarin yang tanggal 20 Februari itu kan, 20 bulan Februari 2020 yang awal itu, bahwa menunggu putusan MA pada saat 2020 itu bulan Februari itu kan belum ada kan, memang putusannya. Apa? Jadi memang gitu. Setelah tanggal 20 Februari tidak ada percakapan apapun, Nggak ada. tahu-tahu keluar itu. Iya. Tapi kok kalau saya lihat suratnya itu 31 Desember sudah diputuskan ya? Gini, kita mau akan tanyakan itu setelah kita lihat, karena bagi kita kan secara ofisial, Belum dapat ya. dan itu kan apa ya, ya harusnya kita harus terima lah gitu. Kok bisa kita tidak tahu itu? Padahal itu menyangkut kita gitu. Atau at least diberikan kepada saya cek juga ke perguruan juga, teman perguruan juga belum ada yang tahu juga itu. Kan aneh kan? Oke. Kemudian di Pemprov juga malah dia balik nanya ke saya, Pak, salinannya mana? Loh, Iya, iya, iya. salinannya saya juga nggak tahu, bukan saya yang keluarkan, bukan saya yang terima gitu. Oh, Makanya saya sudah WA ke Pak Sekjen, saya, Pak Basir, kapan Basir. kita bisa ngupi-ngupi lah tuh, supaya saya paling kan saya mau minta info kan, apa sih sebenarnya gitu. nah terus kembali lagi nih ke yang tadi. Rencana kedepannya apa nih dan kondisi kayak gini? Karena yang saya khawatirkan kan ini yang ribut di atas gitu istilahnya. Tapi yang bingung kan Pengda. Pengda ke Pengcap ke dojo. Ada loh dojo yang ngobrol sama saya, Ki, saya bingung gitu kan. Saya ini di posisi mana? Saya khawatir salah bertindak. Saya yang penting anak saya bisa bertanding. Fokus mereka tuh itu gitu. Mereka kadang-kadang udah ya terserah deh pengurus yang benar yang mana, yang penting anak saya bisa tanding dengan aman dan berprestasi gitu. Gimana? Ya, jadi gini kan, kita belajar dari 2011 ke 2016 ya kan. Nah, kan tadi saya katakan 2011 itu saya ikut dari awal kongres terus kemudian sampai 2016. Karena pada saat 2011 itu akta itu belum dicabut. 2011 waktu itu. 2011 ya, kan itu kan ada ART kan. Ya. Akta itu tidak dicabut. Oke. Karena tidak dicabut, maka dia menggunakan klausa itu mungkin. Sebenarnya ADRT atau apapun yang kita pakai harus sebagai rujukan, selama dia belum dicabut, maka dia tetap terpakai. Dan dicabutnya di 2016. Iya. Terus kemudian ada bahasa nih yang kemarin mungkin Pak Ikhlas sempat lihat wawancaranya juga. Di Kongres 2016 itu katanya Sekjen tidak diundang, katanya tidak diberitahu. Itu bahasan situ sudah dibahas nih di pengadilan. Oh, dibahas. Oh, sudah jelas, sudah semua apa yang tertuang itu sudah jelas itu dibaca. Dan ini kan kita harus kembalikan kepada kasus hukum kan. Ini ranah hukum. Kalau kita berdebat antara kita, apalagi dengan saya lagi, ya, saya backgroundnya kan bukan hukum. Makanya kita majukan, kita secara ya kita negara hukum dan kita berperkara gitu. Yeah. Tapi kan itu it's okay kan, orang berperkara biasa aja. Dan itu sudah dibahas itu kasus tentang apa ADRT apakah sah atau tidak, itu sudah dibahas semua di sini. Jadi kalau orang membaca ini dan orang mengikuti ini yang dibaca, ini yang dijadikan rujukan, ini tentang kepengurusan. Itu sudah final, sudah sampai ke MA selesai. Memang selisih waktunya itu ketika mereka keluarkan surat pengakuan itu
saya juga sebenarnya agak kecewa ya, kenapa kok bisa dikeluarkan padahal kita komitmennya adalah menunggu MA ini gitu. I see. Ya, itu yang saya belum, tapi saya juga belum tahu sampai dengan mungkin Kang Riki bisa bantu cari di mana kah itu Saya baru. juga belum dapat resminya. Kalau kita bicara resmi belum ada, belum tahu lah. Oke, kopi-kopinya boleh lah kalau ada. Kalau lihat, tapi memang saya lihat itu. Jadi waktu itu kan lihat Oh, ini ya. di video kan, saya lihat memang ada tanggal 31 Desember yang tanda tangan Panglima langsung sama Sekjen. Itu memang saya lihat. Saya waktu itu janji mau ke pemirsa mau saya scan, tapi Iya. waktu itu udah malam banget. Saya nggak sempet dan saya minta ke beliau, tolong dong minta kopinya karena banyak yang menanyakan. Iya, betul. Yang saya kasih ya sama. Jadi yang dikasih yang hanya halaman 1 dengan informasi bahwa sedang didaftarkan di Kemenkumham, jadi belum berani dipublish. Katanya seperti itu sih. Ya itu yang sebenarnya terang-benderang kita akan Ya, tanyakan kalau ini persoalan ini mengemuka dan itu Ya. membuat tadi seperti orang-orang pada bingung di grassroots. Iya, iya itu yang saya. Kita harus, makanya saya datang kemari untuk menceritakan, Ya. memberikan pencerahan lah apa adanya. Selama ini kan saya juga nggak pernah mau komentar di luar ini loh. Di Saya sosial hanya- media pun nggak enggak. pernah komentar ya. Enggak, ini hukum, kita nggak bisa berdebat di sosial media, sosmed. Sosmed is okay, orang mau berdebat silahkan, tetapi Keputusan di. keputusan itu kita tunggu. Saya mau bicara ini karena MA sudah putuskan, sudah Oke. inkrah. Gitu. Udah inkrah nih. Kapan inkrahnya? Tertanggal berapa ya? Sebenarnya memang di 2020, 2020. tetapi kan kita baru tahunya, baru dapat informasinya kan kita cek ya. Dan salinannya juga kita lagi sekarang sudah ini kita lagi buatkan supaya kita sampaikan kepada PP4Ki gitu. Oke. Berarti Jadi- ke depan. Ya ke Langkah depan ke bagi depan. kita kan ini kan harusnya PP4Ki fair lah, ya kan. Dan saya rasa PP4Ki dari awal fair kok. Dia katakan bahwa ini tunggu ini. Oh gitu. Nah, saya memang kaget terus kok tiba-tiba ini tidak sesuai dengan apa yang dulu Iya, kita diskusikan. Jadi gitu Bapak ya. tuh pertama kali tahu tentang itu dari mana? Saya dikirimin dari teman-teman, Pak, ini bagaimana sih kejadiannya? Oh gitu ya. Saya bilang, loh, kenapa bisa ada ininya? Nah, kan ada foto-foto tuh. Iya. Ini kok Pak Basir? Saya pikir, ya saya perlu tahu kan, Ya. ada apa gitu. Tapi sampai saat ini saya belum dapatkan Resminya lah ya. Official. iya, apa yang ada di situ. Kan email. kita perlu lihat itu secara utuh. Kalau kita mau respon surat, Hmm. kan semua butir kita harus lihat. Iya. Kita merespon, oke, sesuai dengan butir nomor sekian, butir 1 poin A. Oke, tentang apa itu kan kita bisa klarifikasi. Kalau kita nggak lihat suratnya, terus kita mau klarifikasi apa gitu. Nah sekarang nih ya dan kondisi berarti kalau saya ambil kesimpulan Pak Ikhlas akan follow up lagi ke PB4Ki Oh, iya, untuk pastinya. update-nya ya. Kita sudah update kan? Aha. Nah, jadi kita sudah update bahwa ini kita sudah terima Oke. putusan dari MA. Salinannya belum ya. Salinan. Ini baru pengumuman. Ya. Ya bahasanya kan pengumuman. Pengumuman. Tapi itu sudah jelas ditolak. Nah, nanti kita akan susulkan lagi gitu. Oke. Tetapi kita juga minta supaya PB4Ki juga, ya kan, melihat kembali, karena pada saat itu dibilang seperti itu, bulan Februari itu, tanggal 2020 itu, bahwa keputusannya itu harus lihat di sini gitu. Nah, itu supaya semua teman-teman, kalau bagi kita ya atlet kan Kang Riki tahu lah, kan kita ini pengelola pertandingan ya, jadi atlet itu kita harus lindungi lah, ya kan, harus. Cuma orang jangan menggunakan menggunakan tameng juga dengan kekisruhan begini untuk dengan alasan-alasan bahwa banyak juga kan orang bilang atletnya dihambat ya. Ya. Jadi gini, kalau organisasinya itu jelas satu, kita nggak boleh bikin misalnya kita nanti orang gini, besok ada lagi orang pergi bikin dia KLB. Terus kita mau akui KLB di dalam Kongres 216 itu bisa apabila dilaksanakan oleh pengurus dalam kepengurusan di 2016 itu. Kan ini bisa jadi presiden yang buruk kan kalau orang menerima itu. Makanya itu yang kita bilang di pengadilan bahwa ini tidak bisa seperti ini karena kita sudah sama-sama ada di 2016. Terus ada orang mau bikin lagi, dia refernya kemana? Dia refernya kemana itu dia bikin KLB-nya? Di sini dibahas tuh bahwa refernya itu kepada akta itu.
Akta itu sudah dicabut. Jadi pengadilan ini clear. Ada stepnya, ada cut off date-nya, di mana kita harus merujuk gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya kan clear kan, ini sederhana, orang ikutin aja. Oke, 2016 sah, ya toh. Kebijakan yang diambil 2016, termasuk ADR itu kan produknya, itu sah. Di dalam ADR itu apa yang diceritakan, itu aja yang kita ikutin sampai kita nanti 2020. Kalau kita merubah lagi 2020 sekarang ini ya dirubah di 2020-nya gitu. Jadi tidak bisa ada tiba-tiba orang, kita ada di sini di tengah ya 16 sampai 20, terus ada di sini bikin KLB. Dia refernya ke yang 98. Loh, jauh banget ya. Itu makanya kenapa pengadilan ini, kalau menurut saya ya sampai kapanpun dia tetap itu salah kalau menurut saya. Kan sudah dijelaskan kan di sini bahwa itu tidak berlaku lagi gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang akan terjadi pada atlet-atlet? Karena saya nggak tahu ya, mungkin di daerah karena udah ada yang, ternyata yang sana yang benar, akhirnya mereka mengacu ke sana. Tapi ternyata misalnya nih, kita kan nggak tahu ya ke depannya, misalnya ternyata yang benar yang ini. Terus apa yang akan terjadi? Apakah ada penolakan jika mereka ingin bertanding atau gimana? Nah, sebenarnya kita buat as simple as possible ya. Dari dulu juga kita sudah bilang, kalau kamu mau bertanding, kamu atlet, ya kan? Kamu tulis aja di situ kalau kamu dari mana. Oke, tulis saya setuju, ketua umumnya ini, ketua dewan gurunya ini, udah tanda tangan selesai. Gak pernah kita mau ini kan. Kalau dia tidak setuju kan, itu kita justru kita biarkan itu nggak boleh sebenarnya kan. Karena lagi-lagi gini, biasanya dalam perseteruan organisasi di tingkat tinggi, yang jadi korban tuh atlet gitu kan, selalu pasti atlet gitu. Nah itu yang gimana ke depan? Nah kedepannya kita terima, jangankan atletnya, ke pengurusnya juga, kalau kita setelah ini selesai, PB Forky saya yakin akan keluarkan putusan yang terbaik, dan so far harusnya ke kita, ya toh, karena ini putusan MA ya kan, kita mohonlah supaya ini bisa secepatnya diputuskan, dan kita akan merangkul semua. Ini kan semua karena banyak orang yang tidak membaca ini gitu, dan tidak mengikuti. Ini Forky udah punya? Ini belum, yang terakhir kan? Ini sudah. Kalau ini udah punya, itu udah punya. Karena itu maka Forky, karena membaca ini juga, saya yakin karena itu mereka menunggu MA. Logikanya kan begitu, karena ini pada saat itu belum sampai putusan MA, maka Forky pada saat itu bilang kita tunggu aja nih MA-nya bagaimana hasilnya. Kan kita belum tahu kan, bisa jadi. Nah, jadi sebenarnya clear di sisi PB Forky pun juga clear sih menurut saya. Dia menunggu MA ini, gitu. Oke. Jadi kesimpulan akhir ini semua berada di MA ini. Iya betul. Itu yang menganggap keabsahan dari kepengurusan ya. Iya. Bukan dari kepemilikan mungkin ya, tapi kepengurusan ya. Nah, mendingan jadi gini. Ini kita baca nih. Ya, menolak eksepsi para tergugat seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Coba, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh tergugat satu mengatasnamakan pendiri dan pemilik lembaga Karate-Do Indonesia, serta mengatasnamakan ketua umum pengurus lembaga Karate Indonesia berupa banyak dibikin nih, SK nomor sekian, nomor 16. SK nomor berapa ini? 17, nomor 18. Bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Ini Jadi, yang terbaru atau yang ini kan di pertama? pengadilan negeri kan, tapi kan dikuatkan dibanding kalah, ditolak lagi. Maka berarti kan ini berlaku. Berlaku ini ya. Iya dong. Nah, di sini menyatakan akta nomor 5 tanggal 7 Februari, ini akta yang dibikin, yang dibuat dari hadapan Sigit Siswanto, notaris Kota Depok, bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dengan segala akibat hukumnya. Ini saya mungkin gak sempat scan atau copy, tapi saya baca emang sesuai dengan yang diucapkan oleh Pak Ikhlas ya. Menyatakan keputusan berupa surat keputusan pengurus PB Karate Indonesia ditandatangani tergugat surat nomor sekian-sekian bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala. Menyatakan nih Kang Riki, Kongres luar biasa Lembaga Karate Indonesia di Sidoarjo tanggal 6 Agustus 2017 bertentangan dengan hukum.
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan seluruh perbuatan tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5 yang mengatasnamakan lembaga karate Indonesia atas dasar Kongres luar biasa karate Indonesia di Sidoarjo tanggal 6 Agustus bertentangan dengan hukum. I see. Jadi ini semua tidak ada satupun ini mengatakan keputusan surat lainnya sesuai dengan itu juga batal hukum. Ini semua clear. Ya. Jadi saya kira ya dengan kenapa kita tidak mau ribut-ribut Ya. sos, Kang Riki, Metros ini kita hati, kita lebih bagus bicara fakta, kita bicara dengan jujur dengan hati dan kita nanti setelah ini kita akan meminta kembali kalau ada kita membuka pintu, ada yang kita mau, tidak ada. Pengurus yang sekarang pun juga di teman-teman di sebelah kalau mau ikut oke, ayo kita bicara. Atlet pun nggak ada yang dikorbankan Nggak ya. lah. Oke. Tapi ketika dia masih mengaku yang lama itu nggak boleh dong. Kan Forky sebenarnya gini, Forky ini harus kita pegang juga bahwa Forky di dalam ADRT-nya Forky hanya mengenal satu perguruan saja. Satu perguruan yang sama, nggak boleh dua nama di situ, nggak boleh. Karena itulah maka kalau kita menerima atlet dan dia mengatasnamakan kepengurusan yang berbeda itu yang nggak benar kan? Ya. Maka kita kalau mau simple tinggal tanda tangan. Ini kalau nggak salah keputusan ini juga bisa teman-teman lihat di internet Bisa, kan ya? internet Coba juga. saya baca judulnya aja nih. Yeah. Mungkin kalau teman-teman mau nanya atau mau ngecek cek aja ya, saya bacain ini tuntutan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus. Ini catat ya, Perdata nomor 296 garis miring PDT.G garis miring BTH garis miring PLW garis miring 2018 garis miring PN.JKT.PST. Jadi jangan usah tanya-tanya saya lagi dokumennya, silakan googling aja, kalau nggak salah selalu ada ya. Ada lah ini. Sekarang kan semua terbuka, transparan lah. Gini baiklah, saya kan bukan ahli hukum lah gitu. Saya bukan ini dan ini informasi, jadi saya juga bukan mewakili PB4K atau apa. Saya pihak independen di sini. Jadi who am I to judge? Saya tidak menilai apapun, tapi ini adalah informasi yang baik buat pemirsa di sini khususnya yang selalu mempertanyakan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga punya pemikiran sendiri, silakan tulis aja di komen. Kita pengen tahu pandangannya seperti apa, atau mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan nih, bagaimana nasib sebagai atlet, gimana atau segala macam, silakan tulislah. Kita mungkin nanti silakan Pak Ikhlas bisa balas komen-komen teman-teman yang ada di sini, karena banyak sekali komen juga ada Ferry Sualdi ikut komen. Saya sih silakan aja ya, selama ini menjadi wadah informasi yang mengedukasi ya. Yang saya minta agar jangan sampai nanti ada atlet yang dikorbankan, karena kita udah cukup inilah pahit melihat hal-hal seperti itu. Atlet nggak bisa tanding, kasihan udah jauh-jauh. Saya pernah lihat tuh atlet udah datang jauh-jauh nggak bisa tanding lintas pulau, ya kasihan lah. Saya cuma nitip pesan itu aja lah paling. Siap. Oke, sekian saja mungkin ya Pak Ikhlas. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay safe and healthy. Os.